Saya sudah bilang sama Farhad Abbas, mau bagaimanapun cara kamu, mau menjatuhkan saya akan lawan. Saya sedang berupaya untuk bagaimana mencari jalan menyelesaikan ini. Ya, jangan orang yang tidak jahat jadi penjahat. Tapi orang yang harusnya baik nggak apa-apa, tiba-tiba karena kekuasaan jadi penjahat dan dibiarkan penjahat itu. Di tengah panasnya pengusutan kasus tewasnya Vina Cirebon, dua pengacara kondang yang saling berhadapan, Elsa Sharif dan Farhad Abbas, keduanya sama-sama dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penggelapan dan penipuan oleh mantan kliennya yang mengaku mengalami kerugian senilai 69 miliar rupiah. Dilaporkannya, Farhad Abbas memang mengejutkan banyak pihak. Bagaimana tidak, dalam kasus Vina Cirebon, Farhad Abbas tampil dengan begitu berani membela kliennya Saka Tatal dengan mengajukan PK untuk kliennya. Lantas, seperti apa keterlibatan Farhad Abbas atas dugaan penggelapan dan penipuan yang berujung pelaporan? Saya sebagai pelapor, ya, karena saya diberi kuasa oleh korban untuk melapor ke Polda Metro Jaya, mengingat beliau juga seorang pengusaha dan tidak mungkin turun langsung sini. Jadi kuasa langsung untuk melaporkan. Dan saya sudah melaporkan saudari Elsa Sharif dan Vidi Galesong Sharif SAMH terkait dengan dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai 39 miliar. Ya, 39 miliar 950 juta. Kurang lebih yang ditransfer ke rekeningnya dua orang ini. Namun ada bukti yang kami pegang bahwa saudara Farhad Abbas, Dr. Farhad Abbas juga menerima uang senilai 30 miliar kurang lebih. Ya. Jadi ada bukti kami belum buka di sini. Nanti di berita acara pemeriksaan akan kami tuangkan semuanya. Namun terlapornya saat ini adalah Elsa Sharif, ya. Profesor Dr. Elsa Sharif dan Vidi Galesong Sharif SMH yang saya laporkan saat ini. Nanti lantas bagaimana perkara ini bergulir ke Farhad Abbas nanti akan dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan selanjutnya. Dan untuk Farhad Abbas, ya, saya laporkan terkait dengan laporan palsu pasal 220 junto pasal 318 KUHP. Karena saya dilaporkan oleh saudara Farhad Abbas dengan undang-undang ITE tanpa adanya surat somasi terlebih dahulu pada saya. Sementara di dalam surat laporan STTLP yang diberikan kepada saya oleh saudara Farhad Abbas, diberitahu kepada saya melalui WhatsApp, itu STTLP menyebutkan bahwa saya seorang pengacara. Artinya saudara Farhad Abbas ini tidak mengerti dan tidak paham konstruksi hukum. Ya, sama sekali tidak mengerti tentang konstruksi hukum. Sehingga patut diduga akan banyak menjadi korban orang-orang yang meminta bantuan hukum kepada Farhad Abbas karena ketidakmengertiannya dia tentang konstruksi hukum. Makanya saya laporkan Farhad Abbas dengan dugaan pelanggaran pasal 220 KUHP dan 318 KUHP terkait dengan laporan palsu. Kenapa dibilang laporan palsu? Karena Farhad Abbas mengetahui saya seorang pengacara yang sedang menangani perkara berdasarkan surat kuasa. Dan saudara Farhad Abbas mengetahui bagaimana tindakan saya sebagai pengacara yang mensomasi baik lisan maupun tertulis. Tetapi dia melaporkan saya dengan Undang-Undang ITE pasal 27, Undang-Undang ITE junto pasal 45 ayat 4. Jadi saya menganggap ini suatu kebodohan atau suatu kekeliruan dari seorang Dr. Farhad Abbas dan Elsa Sharif, ya, seorang Profesor Elsa Sharif, suatu kekeliruan, ya, yang tidak memahami konstruksi hukum. Bayangkan seorang profesor loh, hampir guru besar. Saya sudah bilang sama Farhad Abbas, mau bagaimanapun cara kamu mau menjatuhkan saya akan lawan. Saya tidak akan pernah stop untuk mencari membuka link perang dengan Farhad Abbas. Terima kasih. Kalau memang Farhad Abbas, Elsa Sharif dan Vidi Galesong berdalih bahwa ini uang ini sekian puluh miliar untuk operasional mereka, buktikan dengan surat pernyataan. Apakah ada di jasa hukum itu dinyatakan bahwa jasa hukum ini untuk Elsa Sharif 10 miliar dan tanda tangani oleh klien saya? Kalau itu tidak ada, kembalikan uang kami. Karena uang itu akan kami usut terus. Kalau seandainya uang itu disalah fungsikan, maka masuk tindak pidana pencucian uang, 20 tahun penjara menanti Anda semua. Saya nggak main-main, ya.
Karena dari kemarin saya udah beritikat baik melakukan musyawarah, tapi mereka malah melaporkan saya. Sementara pihak Elsa Syarif dikabarkan sudah menunjuk Rasman Arif Nasution sebagai kuasanya untuk menanggapi laporan dugaan penggelapan dan penipuan yang dituduhkan kepada dirinya. Kabar Elsa Syarif menunjuk rekan sejawatnya, Rasman juga mendapat perhatian. Lantas, seperti apa tanggapan Rasman atas adanya laporan yang dialamatkan pada Elsa Syarif dengan tuduhan penggelapan dan penipuan? Dan apa pula yang membuat Rasman geram terhadap Farhad Abbas yang ikut tersandung dalam kasus dugaan penggelapan uang senilai puluhan miliar tersebut? Benarkah Rasman mempunyai permasalahan pribadi dengan Farhad Abbas yang tak kunjung tuntas? Saya sedang berupaya untuk bagaimana mencari jalan menyelesaikan ini. Tapi karena saya lihat saudara FA ini kepanasan dan Bu Elsa ini kasihan saya, jujur ya, sampai Kak Elsa itu ya meneteskan air mata lah. Nah, kenapa dia merasa bahwa dia tidak melakukan seperti apa yang ditagih. Tetapi terlepas dari situ semua, saya tentu tidak mengikuti perkembangan ini. Nah, karena mungkin saya tidak begitu serius ngurusi ini, karena saya sibuk urusan saya, sibuk juga urusan Vina Eki dan klien-klien saya yang lain. Nah, tiba-tiba nongol lah itu Firdaus. Oh Iwabo, ya kan? Nah, di situ saya lihat sebut angka, sebut nama dan lain-lain. Besoknya saya dengar dia dilaporkan. FA ini suka dia cerita tentang orang. Ternyata cerita tentang dia, kalau benar itu dugaan, itu kan sangat-sangat memprihatinkan. Ada klien, dia susah, kemudian dijanjikan ABC, pindah dana, dan lain-lain. Bukti transfer itu ada juga yang dikirim ke saya, yang tujuannya ke FA. Tapi yang penting bagi saya, kalau itu memang sebuah kesalahan, seperti apa yang disampaikan Firdaus dan atau orang yang menyampaikan ke saya yang menagih kepada Kak Elsa itu, ya kembalikan dana itu. Nah, yang kedua, kalau ini memang tidak dikembalikan dan dianggap ada pelanggaran hukum yang serius, tidak lanjuti. Itu saja. Karena kita ini mesti jelas bahwa equality before the law, semuanya sama di mata hukum. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Jadi saya pikir kalau dengan angka yang 69M katanya begitu ya, wah ini kan nggak main-main gitu kan, dan ada bukti transfer dan lain sebagainya. Saya kira ya kalau ini kemana duit itu sekarang, itu heran juga saya gitu. Ya aturannya kalau udah uang sebanyak itu lumayan sih menurut saya ya. Tapi yang pasti kaget juga saya, oh ternyata begini toh orangnya gitu, ternyata oh begini, oh ya gitu aja, banyak oh aja saya. Tapi saya mulai, oh kau begini ternyata. Nah itu makanya kadang kita lupa semut di seberang lautan terang benderang, ya kan? Tapi gak jadi peluk mata kepejam kita gitu. Nah itulah, seperti itu. Karena bagaimanapun ini harus selesai. Nah, uang segitu dan udah melibatkan banyak orang nggak bisa nggak selesai. Nah, saya kasihan sama Kak Elsa jujur. Nah tetapi kalau pengakuan Kak Elsa ke saya kan itu nggak ada ke dia, tapi dia misalnya dana itu segala macam, saya nggak ngerti seperti apa gitu. Karena saya nggak mungkin juga buka semuanya kepada kalian kan, karena itu kan ada hak privasi yang harus saya jaga. Tapi menurut saya ini yang sedang ditagih ini dua orang, ada Kak Elsa, ada FA. Nah lalu bagaimana? Ya sudah, nggak ada pilihan lain, FA sama Kak Elsa duduk. Nah, atau saling membuktikan bahwa bukan dia yang menerima. Bisa FA bilang bukan saya, buktikan. Bisa Kak Elsa bilang bukan dia, buktikan. Gitu. Kalau ini nggak selesai, saya yakin ini akan berkelanjutan. Dan uang itu bukan sedikit. Terseretnya Farhad Abbas dan Elsa Syarif atas dugaan penggelapan uang senilai 69 miliar tidak hanya mengagetkan tetapi juga membingungkan.
Apa peran Farhad Abbas dan Elsa Sharif kala itu? Dan dengan modus seperti apa keduanya melakukan penggelapan? Seperti apa duduk perkara yang sebenarnya hingga korban bisa ditekan untuk menyerahkan uang yang bernilai fantastis tersebut ke tangan Farhad Abbas dan Elsa Sharif? Dia mengelabui klien kami seakan-akan uang itu untuk diselamatkan agar tidak disita oleh Polda Metro Jaya dan Jaksa, Polda Jawa Timur dan Jaksa. Dia bilang, hati-hati Bu, uangnya jangan simpan di rekening, nanti diambil oleh polisi dan Jaksa, lebih baik disimpan di rekening kami. Akhirnya ditransferlah ke rekening si Elsa Sharif. Lalu cashnya diterima oleh Farhad Abbas, nilainya semua total akumulatif 69 miliar 950 juta. Dah, dalam kondisi ketakutan istrinya, klien kami ini, jelas-jelas dia ketakutan dan menyerahkan uang itu untuk menghindari TPPU, kata Farhad Abbas dan Elsa Sharif. Akhirnya ditransferkan. Setelah ditransfer mereka minta lagi uang operasional, ya, pengacara, jasa hukum pengacara 3 miliar. Dengan katanya untuk mengurus pra-peradilan daripada si tersangka ini yang saat itu tersangka sekarang sudah bebas. Tidak terbukti bersalah klien kami. Jadi pada saat itu dia ditakut-takuti. Ibu, suami ibu di dalam penjara, lebih baik aset ibu semuanya dialihkan ke kami agar menyelamatkan, agar ibu tidak disita oleh Polda Jawa Timur dan tidak disita oleh Kejaksaan Jawa Timur. Daripada ibu nanti sengsara, lebih baik dioper. Nah, dalam kondisi seperti ini, istrinya udah bingung. Suaminya ditahan, ini pengacaranya menawarkan seperti itu, akhirnya digeser semua. Uang-uang ini digeser semua ke Farhad Abbas dan Elsa Sharif, serta Vidi Galenso Sharif. Nah, setelah digeser, ternyata uang yang 3 miliar untuk pra-peradilan tidak dilakukan pra-peradilan oleh mereka. Sehingga kasusnya lanjut. Nah, karena tidak ditangani dengan serius oleh Elsa Sharif, uang yang 3 miliar diminta kembali. Karena dia tidak kerja, dianggap tidak kerja. Jadi nanti akan bergulir dan tindak pidana pencucian uang akan keluar di situ ketika kami sudah masuk. Pada saat dipegang oleh Elsa Sharif, ya, waktu itu tersangka. Selain duit 60 sekian miliar, klien saya mentransfer juga uang diminta untuk mengurus pra-peradilan kepada Elsa Sharif senilai 3 miliar. Ternyata pra-peradilannya tidak diurus, ditinggal begitu saja. Ya, menurut keterangan klien saya. Ditinggal begitu saja sehingga klien saya ini lanjut perkaranya. Sementara uangnya 3M-nya dipakai. Alasan mereka untuk operasional, jasa pengacara. Jasa pengacara tapi nggak diurus kliennya. Uang 3 miliar nggak masuk akal. Gitu. Lalu uang yang 69 miliar juga diakui oleh Farhad Abbas dan Elsa Sharif katanya uang operasional. Uang operasional pengacara. Segitu besarkah? Nah, ketika ini diambil alih oleh pengacara tim dari rekan kami, ya, akhirnya tim rekan kami ini menang dan klien kami yang dituduh melakukan investasi bodong tidak bersalah sama sekali dan pengadilan menyatakan bahwa uang itu milik dari klien kami. Itu dalam putusannya salah satunya. Namun ketika klien kami meminta kepada Farhad Abbas, kepada Profesor Dr. Elsa Sharif dan Vidi Galenso SAMH untuk kembalikan uang yang 69 miliar, tidak mau dibalikan, tidak ada itikat baik. Sampai sekarang, bahkan saya sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan dan Polres Jakarta Utara oleh Profesor Dr. Elsa Sharif dan Profesor Dr. Farhad Abbas. Karena saya mensomasi mereka secara terbuka di media sosial untuk mengembalikan uang tersebut. Gitu loh. Kan tidak ada bahasa lain kok, saya tidak mencaci maki mereka. Saya hanya meminta uang itu kembali. Selesai masalahnya. Ya, jangan orang yang tidak jahat jadi penjahat. Tapi orang yang harusnya baik nggak apa-apa, tiba-tiba karena kekuasaan jadi penjahat dan dibiarkan penjahat itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Game In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.